Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi KBM kita. Nah, setelah minggu-minggu kemarin kita membahas masalah balok, walaupun mungkin masih banyak yang belum betul-betul paham ya, dari segi perhitungan, dari segi uh, penggambaran, maka saya anjurkan untuk terus diulang-ulang, dipelajari lagi contoh-contoh soal yang telah saya berikan. Sehingga kalau sering kita lakukan latihan, maka kita akan mudah mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal dengan modifikasi soal yang ada. Jadi kita melihat misalnya ada balok yang pakai cantilever, ada yang nggak pakai cantilever, kita bisa antisipasi, oh ini metode cross-nya seperti ini. Tapi kita harus tetap jalan terus ke depan ya, kita terus lanjut ke metode cross yang aplikasinya itu ada di portal sekarang. Untuk tahap awal kita bahas dulu atau kita kasih contoh soal mengenai portal yang satu lantai ya, dan satu bentang. Jadi di sini bisa kita lihat seperti kita ada gambar yang di tampilan ini ya. Ada portal ABCD ya, di sana ada beban-beban yang telah tertulis di situ. Bentangnya itu udah 5 meter per 5 meter seperti ya. Di gambar ini ya. Di situ ada portal ABCD ya dengan bentang 5 meter. Kemudian di situ ada di batang AB ada beban terpusat P1 ya 600 kg. Kemudian di batang BC itu ada beban Q 300 kg per meter dan batang CD ada P2 600 kg. Adapun tinggi dari beban terpusat itu P2 dan P1 itu adalah 3 meter dari peletakan dan dari atas itu 2 meter. Terus kekakuan. Kekakuan untuk batang AB itu ada 1 EI, kemudian kekakuan batang BC 2 EI, dan kekakuan batang CD itu 1 EI. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung ya dan gambar bidang SFD, BMD, dan NFD. NFD ini adalah bidang normalnya. Dan kita juga harus hitung nanti momen-momen maksimumnya. Oke, seperti kita soal-soal yang lalu itu pertama-tama kita akan menghitung momen primer ya, momen primer. Kita hitung dulu momen primernya. Nah, untuk MAB yang tadi kita gambarkan seperti ini ya, A, B itu ada beban terpusat ya, P1 di sini. Nah, gambar bidang momen primernya adalah untuk batang AB, MAB itu adalah seperti ini ya, yang membuat batang itu melendut ya, ingat. Ini MBA, ini M,
AB. Ini menentukan karena positif negatifnya nanti. Kemudian di situ ada, kalau kita lihat di sini jarak-jaraknya. Ini A, ini B, ya. Ini 3 meter dan B-nya 2 meter. Oke. Nah, yang perlu kita ingat tadi adalah untuk batang jepit-jepit dengan beban terpusat yang tidak simetris, maka kita bisa gunakan rumus MAB-nya itu adalah PAB kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Kita masukkan P-nya 600, kemudian A-nya itu 3, B-nya 2 dikuadratkan dibagi dengan jumlahnya 5, bentangnya 5 dikuadratkan, maka kita dapatkan nilainya 288 kg meter. Itu MAB. Untuk yang MBA-nya, kita ingat lagi rumusnya, itu adalah PA kuadrat B dibagi dengan L kuadrat. Ingat di sini ada tanda minus karena berlawanan arah jarum jam, maka kita masukkan nilai-nilainya 600 dikali 3 kuadrat dikali 2 dibagi dengan 5 kuadrat. Maka kita dapatkan minus 432 kg meter. Oke, itu untuk batang AB. Karena bebannya cuma 1, ya berarti rumusnya kita gunakan 1. Sekarang kita masuk ke batang BC ya. Oke, bentar. Batang BC itu ya horizontal, ada beban merata sebesar Q, B, ini C. Nah, untuk bidang momennya, momen primernya, ini M, BC, ini M, CB. Nah, ingat untuk beban merata, jepit-jepit, itu adalah 1/12 GL kuadrat. Untuk MBC itu dia positif karena searah jarum jam, maka kita masukkan 1/12 GL kuadratnya, kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapat 625 kg meter. Nah, terus untuk MCB ini berlawanan arah jarum jam, berarti dia minus. Berarti minus 1/12 GL kuadrat. Kita masukkan angkanya, dapat minus 625 kg meter. Oke, 2 batang sudah. Sekarang kita masuk ke batang CD. Kita ingat tadi batang CD itu dia ke bawah ya. Ini C, ini D. Ada beban merata, beban terpusat di sini P2. Nah, ini A-nya, ini B-nya ya. Di sini A-nya 2 meter, B-nya 3 meter. Nah, momen primernya otomatis di sini ya. Ini MCD, ini M,
DC. Oke, kita ingat lagi tadi bahwa kalau ada beban terpusat tidak simetris dijepit-jepit itu maka rumus MCD-nya ya PAB kuadrat dibagi L kuadrat. Kita masukin lagi angkanya dapat 432 kg meter. Kemudian MDC-nya kita minus ya karena berlawanan arah jarum jam minus PA kuadrat B dibagi L kuadrat dapatnya minus 288 kg meter. Oke, untuk momen primer kita sudah dapatkan. Kemudian kita masuk ke perhitungan faktor distribusi. Sekarang untuk titik simpul A, faktor distribusi di AB itu 0 ya. Karena dia tidak ada pertemuan antar batang. Titik D juga seperti itu, 0. Ini FDAB, faktor distribusi di AB 0, di titik simpul D juga sama dengan 0. Nah, yang merupakan pertemuan antara dua atau lebih batang itu ada di B dan di C. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk titik simpul B itu ada KBA dan KBC. Nah, di sini kita ingat dia itu jepit-jepit ya. Maka rumusnya harus kita ingat 4 EI per L. Kita masukin EI-nya. Di batang BA itu EI-nya 1, maka 4 EI dibagi dengan 5 kita dapat 0,8 EI. Untuk yang KBC ya, batang BC ingat itunya kekakuannya di batang BC itu adalah 2 EI. Ya, 2 EI. Maka 4 EI-nya dibagi dengan L itu 4 kali 2 EI dibagi dengan 5. Dapatnya 1,6 EI. Nah, berarti untuk faktor distribusi di BA itu adalah rumusnya KBA dibagi dengan total kekakuan di titik itu. Ya, berarti KBA-nya sini 0,8 dan totalnya adalah 0,8 ditambah dengan 1,6 maka dapatnya 0,33. Sedangkan untuk yang di faktor distribusi di BC, KBC dibagi dengan total K-nya di titik B 1,6 ya dibagi dengan 0,8 tambah 1,6 dapatnya 0,667. Kita jumlahkan harus sama dengan 1 berarti udah oke. Kemudian untuk di titik C ya hampir sama caranya dengan yang tadi. 4 EI per L-nya kita masukin EI-nya karena di sana EI-nya 2 ya. Berarti 4 kali 2 EI dibagi 5 dapatnya 1,6. Untuk yang di KCD ya faktor kekakuannya CD itu batangnya adalah 1 EI. Kekakuannya maka dapat 0,8 EI. Faktor distribusinya kita seperti tadi yang di titik B, di titik simpul B, maka kita bisa masukkan nilai KCB-nya 1,6 dibagi dengan totalnya dapat 0,667, yang di FCD 0,333 dijumlahkan dengan sama dengan 1 berarti tetap oke. Oke, itu faktor distribusi kita sudah dapat. Kemudian berikutnya kita masukin ke tabel cross-nya. Sama dengan tipe-tipe contoh-contoh soal yang sebelumnya. Ya, untuk metode cross ini tabelnya hampir sama.
Ya, kita masukin FD ya, yang tadi kita dapatkan sesuai dengan batangnya AB 0, BA 0,33, kita masukin semua nilai-nilainya ya. Nah, ini. Kemudian momen primernya, momen primer juga kita masukin nilai-nilainya. Momen primer AB berapa? 2,88. Momen primer di BA minus 4,432 dan seterusnya kita masukin semua nilai-nilainya ya. Dan kemudian kita mulai masuk ke momen distribusinya. Untuk momen distribusi masih perlu kita ingat lagi bahwa untuk momen distribusi ya itu adalah penjumlahan momen primer yang di titik itu atau di batang itu dijumlahkan kemudian dikali dengan minus faktor distribusinya. Jadi untuk yang ini ya 64 batang BA ya, MD1-nya itu adalah hasil dari penjumlahan momen primer di titik B ya yang ini min 432 ditambah dengan 625 kemudian kita kali dengan minus faktor distribusinya. Maka dapatlah ya 64,27. Kita taruh di MD1. Kemudian untuk di BC caranya sama. Kita jumlahkan momen primernya. Ini kita jumlahkan. Kemudian kita kalikan dengan minus faktor distribusinya 0,667 dapat ini 1 minus 128,73. Terus kita lanjut ke titik C juga sama ya. Kita jumlahkan momen primernya dikalikan dengan faktor distribusinya masing-masing makanya dapat ini 1,128,73 dan 64,27. Nah, untuk yang di A dan di D ya, ini 0 ya karena faktor distribusinya 0 jadi ininya tetap 0. Oke, untuk momen distribusi yang iterasi pertama sudah dapat nilainya. Kemudian kita cari yang baris ke bawah berikutnya yaitu momen induksi pertama. Ingat momen induksi pertama itu adalah pelimpahan momen primer di seberangnya ya sehingga dia menerima setengah dari momen yang ada di seberangnya. Jadi seperti ini di MD1 tadi di di BA di batang BA itu ada minus 64,27 pindah ke sini seberangnya bagi 2 dapatnya minus 32,13. Terus yang di batang BC pindah ke CB ya. Ini pindah ke sini. Jadi minus 64,37. Di momen di CB juga ada ya. Itu akan dilimpahkan ke seberangnya juga ke BC. Nah, separuhnya juga. Jadi 128,73 pindah ke sebelahnya jadi 64,37. Nah, untuk CD ke DC juga seperti itu. Ini dibagi 2 sehingga ini menjadi 32,13. Yang 0 pindah ke sini tetap 0, ini juga yang pindah 0, nggak ada pengaruh ya. Nah, untuk iterasi pertama ya, ini iterasi pertama sudah oke.
Nah, sekarang kita akan cari lagi momen distribusi iterasi kedua. Nah, untuk momen iterasi kedua ini, ya, itu adalah, bentar, saya hapus dulu yang atas ini biar nggak terlalu ramai. Ya. Nah, untuk MD2, untuk iterasi kedua, momen mencari ini, ya, mencari ini, itu kita jumlahkan yang di atasnya, yaitu momen induksi 1 itu kita jumlahkan, ya, ini dijumlahkan, kemudian dikali dengan faktor distribusinya, minus faktor distribusinya. Ini juga seperti itu, dikali dengan minus faktor distribusinya. Sehingga dapatlah ini 21 minus 21,43 dan minus 42,93. Sama juga caranya dengan untuk yang di C, ya. Kita cari MD2-nya itu dari penjumlahan ini, ya, penjumlahan momen induksi satunya dikalikan dengan faktor distribusi minus faktor distribusinya, maka didapatlah 42,93 dan 21,43. Kemudian kita induksikan ke seberangnya, ya. Ini ke sini, ini ke sini juga, sehingga dibagi 2 semua, ya. Dapatlah momen induksi yang kedua. Yang ini. Oke. Ternyata di tiap titik itu masih berbeda momennya, ya, nilai momennya, maka kita lanjutkan terus sampai nanti selisihnya itu sama dengan 0, ya. Jadi kita udah lakukan berapa kali iterasi di sini. Ada 6, 7, 8, 9, 10, ya. Setelah 10 baru kita dapat momen totalnya itu, ya. Kita jumlahkan dari momen primer, ya, kita jumlahin sampai ke bawah, dari momen primer sampai ke bawah, ya. Kita jumlahkan dapatlah ini. Ini dapat yang ini. Semua seperti ini, ya, kita jumlahkan tadi. Nah, yang perlu kita ingat kemarin bahwa itu adalah momen primer totalnya. Sedangkan untuk reaksi di perletakan itu adalah ada momen reaksi yang besarannya sama tapi tandanya berbeda. Makanya di sini dari ini plus, ini menjadi minus di sini. Yang minus jadi plus, yang plus jadi minus, minus jadi plus, khususnya. Dan kita lihat di situ untuk di titik B, ya, ini titik B, ini titik C, itu sudah tidak ada selisih antara momen reaksinya, cuma beda tanda. Itu berarti kalau sini sudah 0, berarti iterasinya sudah cukup, berhenti di sana. Terus momen primer kita udah dapat, ya. Kita lanjut ke free body diagramnya. Momen primer sudah dapat, maka kita masukkan di sini batang AB, ya. Batang AB itu ada momen ini MAB tadi, ini MAB, AB, di sini MBC, MBA, kita masukin semua nilai-nilainya.
Dan kita cek juga nanti ada reaksi-reaksi di perletakannya ya. Jadi di sini ada juga tuh RVA ya. Di sini RVD ya. Itu akan kita hitung. Kita akan gunakan statis tertentu ya. Kita masukin ke batang AB misalnya, batang AB sini sigma MB sama dengan 0, maka di situ ada P1-nya dikali dengan lengannya ya. Ini P1 ini kali lengannya ya, 2 meter. Kemudian M3 momen di MAB ya. Ini MAB. Kemudian 5,28,43 itu adalah MBA ya. Nah, kemudian RH dikali dengan 5. Ini kan jaraknya 5. Sehingga untuk RH-nya kita bisa dapat 182,225. Dan ingat arahnya adalah horizontal ke kiri ya, ini arahnya. Terus kita coba lagi yang lain, sigma MH sama dengan 0 ya. Sigma MH sama dengan 0 berarti RHA ditambah RHB itu harus sama dengan P-nya, P1. Karena ini adalah reaksi peletakannya ya, RHA dan RHB itu harus sama dengan P. Sehingga di sini kita bisa hitung ya, RHA tambah RHB sama dengan P, maka P tahu, RHA sudah tahu, maka kita bisa cari RHB sama dengan P dikurang RHA. Maka dapat angka 417,75 arahnya juga ke kiri. Oke, nah terus kita lanjut ke batang BC, sigma MC sama dengan 0, kita cari dapat RVB ya. Ini kita telusuri lagi nanti. Dan arahnya, karena batang BC ini adalah horizontal, RVB, ini RVC. Nah ini arahnya ke atas, berarti RVB ke atas sebesar 750 kilo. Sigma MH sama dengan 0 ya. Berarti RVB ditambah RVC itu harus sama dengan beban Q-nya. Sehingga kita bisa dapat RVC ya, itu Q dikurangi dengan RVB. Q-nya bisa hitung ya. Di sini kan ada Q nih. Ini Q dikali dengan bentangnya. Bentangnya berapa? 5. Q-nya berapa tadi? Q-nya 300 kg per meter. 300 kali 5, 600. Ya, 300 dikali dengan bentangnya 5, 1.500 jadinya. Berarti di sini Q-nya ini adalah 1.500. Berarti RVC-nya dapat 750 dengan arah ke atas. Benar. Nah, selanjutnya di batang CD ya. Batang CD itu karena ingat dia adalah simetris ya. Simetris, strukturnya simetris.
Kita lihat lagi ya. AB dan CD itu simetris ya, sehingga RHB dengan RHC itu sama, cuma berbeda arah aja. Ya. Kemudian juga untuk RHA ya, RHA disama dengan RHD itu besarannya sama, cuma berbeda arah. Nah, itu kita dapatkan di sini tadi. RHC sama dengan minus RHB ya. Berarti ini arahnya ya. Minus itu gara-gara arahnya. Dan RHD itu sama dengan min RHA. Minus 417,7. Oke. Nah, kita bisa cari momen maksimum langsung boleh ya. Karena kita tahu di gambarnya ini ya. Saya coba cari cek batas. Nah, momen-momen maksimum itu biasanya terjadi di titik-titik beban terpusat ya, atau di tengah bentang beban merata. Nah, kita bisa cari nilainya di titik P1 dan di titik P2. Sebentar. Nah, untuk batang AB ya, itu momen di P1 itu adalah RHA dikali 3 dikurang sama MAB. Sehingga dapat nilai 306,96. Nah, karena dia simetris, otomatis di MP2 nilainya juga sama, 306,96. Dan untuk di batang BC, kita bisa hitung yang di tengah bentang ya, itu RVB dikali dengan bentangnya ya, 2,5, kemudian dikurangi dengan setengah QL kuadrat dikurangi dengan MBC, maka nilainya dapat 409,7 km². Oke, dari sini kita sudah dapat semua momen maksimum, sudah dapat ya momen maksimum. Kemudian juga kita sudah dapat reaksi-reaksi di perletakan, maka kita sudah bisa menggambar SFD-nya ya. Ini strukturnya seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya dalam penggambaran ya kita harus bagusnya menggambarnya pas di bawahnya. Jadi skalanya sama semua ya. Nggak beda-beda tempat, kalau bisa dalam satu bidang kertas gitu. Jadi kita bisa lihatnya juga enak untuk memeriksanya, untuk orang akan lebih mudah gitu untuk melihat. Nah, kalau kita sudah buat tahu semua reaksi-reaksi di sana, momen-momennya, reaksi peletakannya, kita mulai gambar ya. Kita mulai dari A, dari titik A. Ya, di sini kita tadi dapat ini adalah sama dengan RHA. Naik dia positif 182,25, kemudian tidak ada beban di sana sampai ketemu di sini ada P kan sebesar 600 ya. Jadi 182,25 dikurang 600 maka dapat nilai 417,75. Kemudian
datar lagi, tidak ada beban sampai ke perletakan di B, ya. Ini C, ini B, ini A. Kemudian naik dia lagi karena ada RHB, ya. Ini RHB, dia buat kembali lagi ke titik nolnya. Ya, ini ada RHB di sini. RHB. Dan terus kita lihat batang BC lagi. Batang BC di situ ada RVB. Ini dia 750. RVB. Nah, kenapa ini miring? Karena ini ada beban merata di sini, ya. Ini ada key ini. Sehingga kemiringannya itu sesuai dengan totalnya itu. Q dikali dengan bentangnya. Q-nya 300, bentangnya ada 5. Berarti ada 1500 turunnya. Berarti dia 1500 turunnya. Di sini sudah ada minus 750. Ya, pas ini berarti di tengah-tengah kan. Ininya. Kemudian naik lagi sebesar RVC. Kembali dia lagi ke 0. Itu batang BC. Untuk batang CD, ya, kita tahu di sini ada RHC, ya, RHC sebesar 4,417,75. Kemudian dia datar, tidak ada beban P2 di sini sebesar 600, maka dia turun menjadi di sini nilainya adalah 182,25 di sini. Ya, tidak ada beban lagi, dia akan datar. Kemudian naik lagi sebesar RHD. Kembali lagi dia ke titik 0. Nah, untuk SFD udah selesai, ya. Jadi ingat titik kembalinya itu harus ke 0 gitu. Tiap batang. Nah, untuk ke SFD udah selesai. Kita lanjut ke momennya, ya. Momen itu tinggal masukkan nilai-nilai yang tadi kita udah hitung, ya. Untuk ini adalah MAB, ya. Kemudian ini tadi adalah MP1, ya, maksimumnya titik bentang. Dan di sini adalah MPA negatif. Nah, ingat kalau tidak ada beban merata, dia lurus-lurus aja, ya, ini lurus, ini lurus saja, lurus. Nah, nanti kalau beban merata baru dia merupakan fungsi dari parabola. Nah, ini adalah MBC, ya. Ini kita masukin nilainya. Ini MCB, ya. Ini MCD, ini MDC. Nah, momen maksimum tadi, karena kita lihat di sini pertemuan di tengah bentang, ya, maka kita bisa hitung momen maksimumnya itu adalah 409,07. Nah, yang perlu diingat, ya, di sini karena dia beban merata, ini parabola ini. Nah, terus untuk batang CD juga gitu, sama.
Ini adalah MCD-nya kita masukkan, ya negatif, kemudian maksimumnya ya, ini MP2 dan di sini yang dibawa MDC. Sehingga bidang momennya juga sudah beres, sudah selesai. Dan karena ini portal, otomatis dan ada beban horizontal, maka akan ada beban gaya-gaya normalnya. Gaya-gaya normal itu yang sejajar dengan batangnya. Nah, untuk bidang normal atau gaya normal ya, kita tadi dapat RVB itu adalah 750 ya. Jadi batang AB ya, batang AB ini dapat tekanan ya sebesar 750 kilo. Sama dengan yang sebelahnya CD, batang CD juga seperti itu. Sedangkan untuk batang BC itu ini adalah RHB atau sama dengan RHC sebesar 182,3 kg. Nah, makanya gambarnya minus semua. Di sini berarti dia tekan semua. Yang batang AB tertekan ya. Batang CD juga tertekan dan batang BC juga mengalami tekanan karena ada gaya horizontal tadi. Sehingga dia merupakan batang tekan semua. Nah, sudah sampai di sini, maka sudah selesai pengerjaan soalnya. Ya, kita lihat lagi review, kita cek lagi SFD-nya, semua sudah oke. Bidang momen ya, yang perlu diingat adalah kalau beban merata dia lengkung ya, parabola. Kalau beban titik dia merupakan garis-garis lurus di situ. Kemudian bidang normal kita lihat reaksi-reaksi peletakannya ya. Sehingga kita tahu yang mana batang tekan, yang mana batang tarik. Oke, saya kira untuk materi KBM kali ini cukup sekian. Nanti akan saya coba kasih satu soal ya yang mirip lewat WhatsApp untuk bisa latihan-latihan di rumah dan dikumpul sebelum pertemuan KBM berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.